Baik, perkenalkan nama saya Putu Ramistiawan. Di sini saya akan membahas materi mengenai strukturisasi fungsi teknologi informasi. Fungsi teknologi informasi atau IT suatu organisasi merupakan kesimpulan-kesimpulan dasar dari pengendalian internal perusahaan, di mana ini akan memberikan implikasi untuk proses audit. Bagian ini dimulai dengan membahas proses-proses dasar dan kemudian menentukan model organisasi utama, yaitu pendekatan sentralisasi dan pendekatan distribusi. Pemrosesan data terpusat. Menurut model sentralis data processing, semua proses data dijalankan oleh suatu unit komputer yang lebih besar pada sebuah central site yang akan membantu para pemakainya dalam organisasi. Kelompok data processing mengatur sumber-sumber komputer yang digunakan untuk melakukan proses transaksi dari hari ke hari. Ini terdiri dari fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi seperti pengendalian data atau data kontrol, kemudian konversi data atau data konvensional, kemudian ada operasi komputer atau computer operation, dan perpustakaan data atau data library. Kemudian ada pemisahan pekerjaan yang tidak saling berhubungan. Sistem-sistem pengembangan dan pemeliharaan sistem-sistem informasi dibutuhkan oleh pemakainya untuk memenuhi dua fungsi yang berhubungan antara sistem pengembangan dan sistem pemeliharaan yang turut diambil dalam bagian kegiatan pengembangan sistem, yaitu sistem profesional meliputi para analis sistem, perancangan pusat data, dan programmer yang merancang dan membuat sistem. Kemudian ada pemakai akhir, adalah pihak-pihak untuk siapa sistem ini dibuat. Mereka merupakan pengelola atas laporan-laporan yang diterima dari sistem dan pihak-pihak yang beroperasi dan menggunakan sistem secara langsung sebagai bagian dari tanggung jawab mereka sehari-hari. Yang terakhir ada stakeholder, merupakan pihak-pihak di dalam atau di luar perusahaan yang memiliki suatu kepentingan atas sistem, tetapi mereka bukan merupakan pemakai akhir. Kemudian ada pemisahan fungsi-fungsi IT yang bertentangan. Pemisahan fungsi-fungsi yang bertentangan adalah hal-hal yang kurang penting dalam lingkungan IT dibandingkan lingkungan manual. Ketika tugas-tugas tersebut berbeda, namun teorinya sama, berikut adalah 3 tujuan fundamental dari pemisahan tugas. Yang pertama ada pemisahan tugas antara pengesahan transaksi dari pemrosesan transaksi. Kemudian ada pemisahan antara pemegang laporan dengan pemegang aktiva. Dan yang terakhir ada membagi tugas-tugas pemrosesan transaksi antara individual untuk menghindari terjadinya kolusi antar dua individu atau lebih. Kemudian ada distributed model. Sebuah alternatif untuk model sentralisasi data adalah distribute data processing atau DDP. DDP meliputi jasa pengaturan ulang komputer ke unit IT yang lebih kecil yang terletak pada pengawasan di bawah user terakhir. Unit IT didistribusikan kepada fungsi bisnis, lokasi geografi, atau kedua-duanya. Risiko dari DDP ini yaitu penggunaan sumber daya yang tidak efisien, kemudian pemisahan tugas yang tidak cukup, kemudian meningkatkan potensi error dan kegagalan program, dan terakhir pengurangan standar atau standar sistem dokumentasi dan pengembangan, pemilihan bahasa program, evaluasi performa, dan sebagainya. Untuk manfaat dari DDP ini yaitu pengurangan biaya, kemudian memperbaiki pertanggungjawaban pusat biaya, kemudian meningkatkan kepuasan pengguna, dan yang terakhir fleksibilitas sistem backup. Baik, sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Foni Wardana dengan NIM 181705196 akan membawakan materi selanjutnya yakni pengendalian pusat komputer. Pengendalian pusat komputer mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada physical location atau lokasi fisik. Lokasi fisik pusat komputer secara langsung mempengaruhi resiko bencana dan ketidaktersediaan. Jadi lokasi fisik pusat komputer ini harus jauh dari arus lalu lintas normal sebanyak yang dapat diterima, seperti lantai tertinggi dari sebuah bangunan atau memisah, yang dimana bangunannya dapat menampung dirinya sendiri. Yang kedua ada construction,
yakni di mana menurut teori sebuah pusat komputer harus ditempatkan pada sebuah bangunan tingkat 1 dari konstruksi yang kokoh dan dengan akses yang dikendalikan. Utility mencangkup power dan telepon, serta saluran komunikasi harus berada di bawah tanah atau underground. Serta pusat komputer harus memiliki sebuah sistem filtration udara yang harus ditempatkan di mana mampu mengeluarkan atau meniadakan serbuk sari, debu maupun debu tunggal. Yang ketiga ada akses. Akses ke pusat komputer harus dibatasi untuk para operator dan karyawan-karyawan lainnya yang bekerja di sana. Pintu atau jalan masuk utama ke pusat komputer haruslah melewati satu pintu yang terkunci dan mudah dicapai hanya dengan menggunakan sebuah keypad atau swipe card. Dan juga untuk mencapai tingkat keamanan yang lebih tinggi, akses harus dimonitor dengan closed circuit cameras dan sistem video recording. Yang keempat ada air conditioning, di mana fungsi terbaik komputer pada sebuah lingkungan adalah komputer yang dilengkapi dengan alat pendingin. Untuk komputer-komputer mainframe, menyediakan pengaturan suhu udara seringkali merupakan sebuah persyaratan jaminan vendor. Komputer beroperasi paling baik pada kisaran temperatur 70-75 derajat Fahrenheit dengan kelembaban relatif 50%. Aspek selanjutnya adalah fire suppression. Beberapa fitur utama sebuah sistem penumpasan kebakaran tercakup sebagai berikut. Yang pertama ada alarm otomatis dan manual yang harus ditempatkan pada lokasi strategis di sekitar instalasi. Kemudian harus ada sebuah sistem pemadaman kebakaran otomatis yang menyalurkan jenis supresan yang sesuai untuk lokasi tersebut. Kemudian alat pemadam kebakaran manual harus ditempatkan pada lokasi yang strategis. Kemudian bangunan harus memiliki konstruksi yang kuat untuk menahan kerusakan air karena peralatan penekanan kebakaran. Kemudian yang terakhir adalah pintu keluar kebakaran harus diberi tanda yang jelas dan diberi penjelasan selama kebakaran. Aspek selanjutnya adalah power supply. Untuk mengendalikan masalah daya listrik, beberapa peralatan yang sering digunakan oleh perusahaan adalah ada alat pengatur voltase atau voltage regulators, kemudian ada pelindung gelombang atau surge protectors, kemudian ada generator serta baterai. Keputusan mengenai pengendalian daya ini dapat menjadi salah satu keputusan yang mahal dan biasanya memerlukan nasihat serta analisa dari para ahli. Yang selanjutnya adalah audit objektif, di mana secara khusus auditor harus memverifikasi beberapa hal. Yang pertama, ada keamanan pengendalian fisik sesuai untuk melindungi organisasi dari pembukaan fisik atau exposure fisik. Kemudian yang kedua, ada ulasan asuransi atas peralatan untuk mengganti kerugian organisasi terkait perusakan atau kerusakan terhadap pusat komputernya. Dan yang terakhir ada dokumentasi operator yang sesuai dengan perjanjian terhadap kegagalan sistem. Aspek terakhir yakni audit prosedur yang merupakan pengujian fisik terhadap pengendalian keamanan. Adapun bentuk-bentuk dari pengujian ini, yang pertama ada test of physical construction, kemudian ada test of the fire detection system, ada test of access control, test of backup power supply, test for insurance coverage, dan yang terakhir ada test of operator documentation controls. Baik, sekian pemaparan materi saya mengenai pengendalian pusat komputer. Waktu dan tempat saya berikan untuk pemateri selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Febi Krisnawati dengan NIM 1175. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga mengenai pengendalian sistem operasi dan pengendalian sistem keseluruhan. Yang pertama mengenai pengendalian sistem operasi. Sistem operasi atau operating system merupakan perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Sistem operasi ini bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi. Operating system membantu membenarkan pengguna untuk membagi serta mengakses sumber daya komputer yang umum seperti prosesor, kemudian main memory, database, dan printers. Akuntan modern butuh untuk mengakui peran operating system dalam keseluruhan gambaran pengendalian untuk nantinya digunakan sebagai menafsir resiko-resiko dengan tepat yang mengancam sistem operasi. Yakni yang pertama adalah sistem operasi menerjemahkan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL atau Common Business Oriented Language. Kemudian yang kedua adalah BASIC atau Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code, dan yang ketiga adalah C language, dan yang terakhir adalah CXR
AI ke dalam bahasa mesin yang mana komputer dapat melaksanakan suatu instruksi. Kemudian yang kedua, itulah sistem operasi mengalokasikan sumber daya komputer ke para pengguna, kemudian ke workgroups, serta aplikasi-aplikasi. Yang ketiga adalah sistem operasi mengatur atau memanage tugas-tugas penjadwalan pekerjaan dan banyak pemrograman. Itu merupakan tugas utama dari operating system. Nah, untuk melaksanakan tugas secara konsisten dan dapat diandalkan, maka sistem operasi harus mencapai 5 tujuan pengendalian fundamental. Di antaranya yang pertama, sistem operasi harus melindungi dirinya sendiri dari para pengguna. Kemudian yang kedua adalah sistem operasi harus melindungi para pengguna dari satu sama lain. Yang ketiga adalah sistem operasi harus melindungi para pengguna dari diri mereka sendiri. Yang keempat, sistem operasi harus dilindungi dari dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah sistem operasi harus dilindungi dari lingkungannya. Kemudian kita lanjut ke keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi atau operating system security merupakan bagian masalah keamanan sistem komputer yang secara total, namun telah menjadi bagian yang meningkatkan kepentingannya. Keamanan sistem operasi ini meliputi kebijakan, kemudian prosedur, pengendalian yang menentukan siapa yang dapat mengakses sistem operasi, kemudian yang mana sumber dayanya berupa files, programs, printers yang dapat mereka akses, dan yang ketiga adalah tindakan apa yang dapat mereka ambil. Berikut ini merupakan komponen-komponen yang ditentukan pada sistem operasi yang aman. Di antaranya yang pertama adalah ada logon prosedur, di mana sebuah logon prosedur yang formal itu adalah garis pertahanan pertama sistem operasi terhadap akses yang tidak diotorisasi. Nah, ketika pengguna memulai proses, maka akan disajikan dengan sebuah kotak dialog yang meminta ID dan password pengguna. Kemudian sistem nantinya akan membandingkan ID dan password ke database sah pengguna. Kemudian yang kedua adalah akses token, di mana jika usaha logon ini sukses, maka sistem operasi akan menciptakan sebuah tanda yang berisi informasi kunci mengenai pengguna, termasuk ID pengguna, kemudian password, user, groups, dan hak istimewa yang diberikan kepada pengguna. Informasi dalam tanda akses yang digunakan itu untuk mengesahkan semua tindakan yang diusahakan oleh pengguna selama session. Yang ketiga itu adalah akses control list, di mana akses control list ini merupakan akses ke sumber daya sistem seperti directories, file, kemudian programs dan printers yang dikendalikan oleh sebuah daftar akses pengendalian yang ditugaskan ke setiap sumber daya. Nah, ketika pengguna berusaha untuk mengakses sumber daya, maka sistem akan langsung membandingkan ID-nya dan hak istimewa yang terkandung pada tanda akses dengan yang terkandung pada catatan akses pengendalian. Dan yang terakhir adalah discretionary access control, di mana ini merupakan administrator pusat sistem yang biasanya akan menentukan siapa yang memberi akses ke sumber daya khusus dan mempertahankan catatan akses pengendalian. Dalam sistem yang terdistribusi, meskipun demikian, sumber daya dapat dikendalikan oleh pengguna akhir. Para pemilik sumber daya pada peraturan ini dapat diberikan akses pengendalian yang bebas untuk menentukan dan membenarkan mereka untuk memberikan akses hak istimewa ke para pengguna lainnya. Itu merupakan keamanan dari sistem operasi. Kemudian kita lanjut mengenai ancaman-ancaman terhadap integritas sistem operasi. Nah, sasaran dari sistem operasi itu terkadang tidak tercapai dikarenakan adanya ancaman sistem operasi itu sendiri. Entah itu secara disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, untuk ancaman-ancaman yang pertama itu adalah accidental threats, di mana contohnya saja kegagalan ketika hardware yang menyebabkan sistem operasi. Yang kedua adalah intentional threats, di mana ancaman yang disengaja seperti contohnya akses data ilegal atau pelanggar privasi
pemakaian untuk keuntungan finansial. Nah, untuk ancaman ini itu datang dari 3 sumber, yaitu yang pertama adalah individu yang memiliki hak akses istimewa kemudian menyalahgunakan hak istimewa yang mereka miliki. Kemudian yang kedua itu adalah individu yang mengotak-atik sistem operasi dengan tujuan merusak sistem keamanan operasi. Dan yang terakhir adalah individu yang sengaja memasukkan virus atau bentuk lainnya yang dapat merusak program sistem operasi. Baik, sekian pemaparan materi saya mengenai pengendalian sistem operasi. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai pengendalian sistem keseluruhan akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Logiantini Putri. Saya di sini akan melanjutkan materi dari rekan saya Feby mengenai pengendalian sistem keseluruhan. Dalam pengendalian sistem keseluruhan ini, saya akan membahas 4 topik. Yang pertama ada pengendalian hak akses, yang kedua pengendalian paspor, yang ketiga pengendalian terhadap objek yang merusak dan resiko email, dan yang terakhir pengendalian jejak audit elektronik. Baik, kita akan bahas pengendalian hak akses. Pengendalian hak akses merupakan hak istimewa untuk mengakses tugas individual atau seluruh tugas yang diotorisasi oleh sistem. Hak istimewa meliputi petunjuk file, aplikasi, dan berbagai sumber, baik akses ke individu maupun secara keseluruhan. Manajemen harus memastikan bahwa individu telah melakukan segala sesuatu yang merupakan tugas dari manajemen tersebut. Adapun audit objektif dari pengendalian ini yaitu memeriksa bahwa hak istimewa telah diberikan secara konsisten dengan kebutuhan untuk pemisahan fungsi dan sejalan dengan kebijakan organisasi. Selanjutnya ada audit prosedur dari hak ini. Yang pertama, meninjau ulang kebijakan-kebijakan organisasi untuk memisahkan fungsi-fungsi yang bertentangan dan memastikan bahwa fungsi-fungsi tersebut layak. Yang kedua, meninjau ulang bahwa istimewa dari suatu pemilihan grup pengguna dan individu untuk menentukan jika hak akses mereka sesuai dengan deskripsi tugas dan posisi-posisi mereka. Auditor harus memeriksa bahwa individu yang memiliki hak istimewa mengakses data dan program sebatas yang mereka perlu diketahui. Yang ketiga, meninjau ulang catatan personalia untuk menentukan apakah karyawan yang memiliki hak istimewa telah menjalani izin keamanan intensif yang cukup dalam memenuhi kebijakan perusahaan. Yang keempat, meninjau ulang catatan personal untuk menentukan apakah pengguna secara formal pada umumnya memahami adanya tanggung jawab memelihara kelestarian dan perkumpulan. Dan yang terakhir, meninjau ulang pemberian izin. Pemberian izin ini harus sesuai dengan tugas yang sedang dikerjakan. Selanjutnya, pengendalian paspor. Paspor adalah kode rahasia yang dimasukkan oleh pemakaian untuk dapat mengakses sistem, aplikasi, file, data, atau sebuah jaringan server. Keadaan yang sering terjadi berkaitan dengan penggunaan paspor. Yang pertama, paspor lupa dan sistem menjadi terkunci. Yang kedua, terlalu sering mengganti paspor dapat menjadikan kelemahan. Yang ketiga, sistem sindrom. Dengan bantuan paspor sama dengan menulis dan menunjukkan untuk melihat paspor tersebut. Yang terakhir, paspor dapat dengan mudah mengantisipasi kejahatan dan dalam menggunakan komputer tersebut. Nah, adapun audit objektif dari pengendalian paspor ini yaitu memastikan bahwa organisasi memiliki kebijakan paspor yang memadai dan efektif untuk pengaturan akses ke sistem operasi. Lalu audit prosedurnya, yang pertama memeriksa apakah semua pemakai telah memiliki paspor. Yang kedua, memeriksa apakah pemakai baru telah diajarkan cara penggunaan paspor dan pentingnya pengaturan paspor. Yang ketiga, menentukan prosedur-prosedur yang ditempatkan untuk mengidentifikasi kelemahan paspor. Yang keempat, menilai kecukupan standar paspor seperti lamanya dan waktu berakhirnya. Dan yang terakhir, mereview kebijakan dan prosedur akun logout. Selanjutnya, pengendalian terhadap objek yang merusak dan resiko email. Surat elektronik atau email merupakan fungsi internet yang paling populer dan jutaan surat terputar ke seluruh dunia tiap harinya. Email memberikan resiko yang melekat yang harus dipertimbangkan oleh auditor. Resiko yang paling rentan menyerang perusahaan adalah munculnya virus dan worm.
Virus komputer merupakan program komputer yang dapat mengandalkan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Virus komputer dapat merusak dan membuat pengguna komputer merasa terganggu maupun tidak menimbulkan efek sama sekali. Sedangkan worm atau cacing komputer dalam keamanan komputer merupakan sebutan untuk sebuah program yang menyebarkan dirinya di dalam banyak komputer dengan mengadakan dirinya dalam memori setiap komputer yang terinfeksi. Sebuah worm dapat mengandalkan dirinya dalam sebuah sistem komputer sehingga dapat menyebabkan sistem tersebut mengalami crash sehingga mengharuskan server harus di-restart. Adapun audit objektif dari pengendalian ini yaitu memeriksa efektivitas kebijakan manajemen dan prosedur untuk mencegah pengenalan dan penyebaran tujuan untuk merusak. Sedangkan audit prosedurnya, yang pertama melakukan tanya jawab dengan personil operasi, memastikan mereka telah mengerti tentang virus komputer dan mengetahui resiko menggunakan komputer serta penyebaran virus dan program jahat lainnya. Yang kedua, memeriksa prosedur operasi untuk memastikan jika CD yang rutin digunakan untuk memindahkan data antar kelompok kerja tidak berisi virus. Yang ketiga, membuktikan bahwa sistem pengelola rutin melakukan scan workstation pada file server, email server dari jaringan serangan virus. Yang keempat, membuktikan software yang baru telah diperiksa sesuai standalone yang diimplementasikan pada host atau network server. Dan yang terakhir, membuktikan bahwa software antivirus telah diperbaharui dengan jarak yang teratur dan didownload oleh pusat kerja per individu. Yang terakhir, pengendalian jejak audit elektronik. Audit trails adalah logs yang dapat dirancang untuk catatan aktivitas pada sistem, aplikasi, dan tingkat pengguna. Ketika diimplementasikan dengan tepat, audit trails menyediakan pengendalian detektif untuk membantu mencapai tujuan kebijakan keamanan. Audit trails ini terdiri dari dua jenis audit logs, yaitu yang pertama detail log of individual keystroke dan yang kedua event oriented log. Keystroke monitoring meliputi pencatatan keystroke pengguna dan respon sistem. Bentuk log ini dapat digunakan setelah bukti untuk rekonstruksi rincian kejadian atau sebagai pengendalian real time untuk monitoring atau mencegah instruksi yang tidak diotorisasi. Sedangkan event monitoring meringkas aktivitas kunci berkaitan dengan pengguna, aplikasi, dan sumber daya sistem itu. Event log khususnya mencatat ID semua pengguna yang mengakses sistem, waktu dan durasi session pengguna, program yang dijalankan selama season, dan file-file, database, printer, dan sumber daya yang diakses lainnya. Nah, audit trail ini dapat digunakan untuk mendukung tujuan keamanan dalam 3 cara. Yang pertama, mendeteksi akses ke sistem yang tidak diotorisasi. Yang kedua, memfasilitasi rekonstruksi kejadian-kejadian. Dan yang terakhir, mempromosikan akuntabilitas personal. Kemudian ada implementing an audit trail. Informasi yang terkandung pada audit logs berguna bagi akuntan dalam mengukur potensial bencana dan kerugian finansial yang berhubungan dengan error, penyalahgunaan wewenang, atau akses yang tidak diotorisasi oleh pengguna luar. Audit log ini bagaimanapun juga dapat menghasilkan data pada overwhelming detail. Nah, adapun audit objek dari pengendalian ini yaitu memastikan bahwa pengauditan pengguna dan kejadian memadai untuk mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan, rekonstruksi kejadian-kejadian kunci yang mendahului kegagalan sistem dan merencanakan alokasi sumber daya. Kemudian audit prosedurnya. Yang pertama, sebagian besar sistem operasi menyediakan beberapa bentuk fungsi-fungsi manajer audit untuk menentukan kejadian-kejadian yang diaudit. Yang kedua, banyak sistem operasi yang menyediakan sebuah audit logs viewer yang membenarkan auditor untuk scan log dalam aktivitas yang tidak biasa. Dan yang terakhir, security group organisasi memiliki monitoring dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran keamanan. Auditor harus mampu memilih sebuah contoh kasus pelanggaran keamanan dan mengevaluasi disposition mereka untuk mengakses keefektifan security group tersebut.